maksud atau keinginan atau yang Allah inginkan dalam memberikan ujian keimanan kepada hambanya adalah Allah ingin mengenal hambanya lebih dekat lagi, lebih dalam lagi, dan lebih serius lagi, dimana pada prakteknya Allah akan membagi hamba-hambanya ke dalam 4 golongan keimanan, yaitu golongan orang kafir, golongan orang munafik, golongan orang soleh, dan golongan para kekasih Allah. Selanjutnya Allah akan membagi mereka menjadi 2 golongan, yaitu golongan calon penghuni surga dan golongan calon penghuni neraka. Setelah itu yang akan Allah berikan ujian keimanan hanyalah kepada golongan orang penghuni surga saja. Sedangkan untuk golongan orang penghuni neraka tidak akan Allah berikan ujian keimanan. Selanjutnya, tujuan Allah memberikan ujian keimanan kepada hambanya adalah mengetahui tingkat keimanan dari hamba-hambanya yang kemudian dibagi Allah menjadi 4 golongan keimanan, yaitu golongan orang kafir, golongan orang munafik, golongan orang soleh, dan golongan orang para kekasih Allah. Selain ingin mengetahui tingkat keimanan setiap hambanya, Allah juga bertujuan ingin mengetahui tingkat kesabaran dan tingkat keikhlasan hati dari setiap hambanya setelah diberikan ujian keimanan kepada mereka. Itulah maksud dan tujuan Allah memberi ujian keimanan kepada seluruh hambanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara Allah menguji keimanan setiap hambanya. Dalam menguji keimanan hambanya, Allah akan memberikan ujian hidup atau masalah-masalah kehidupan kepada hambanya. Contohnya seperti masalah ekonomi dan keuangan, masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah rumah tangga, dan lain sebagainya. Dalam memberi ujian hidup kepada hambanya, kadar dari ujian hidup itu disesuaikan dengan kadar keimanan dari hamba-hambanya, di mana semakin tinggi tingkat keimanan hambanya, maka kadar ujian hidup yang diterima oleh hambanya tersebut akan semakin berat pula. Bahkan akan diberikan ujian hidup berkali-kali dengan kadar ujian yang semakin lama semakin berat. Dalam menguji keimanan hamba-hambanya, Allah tidak memberikan ujian keimanan atau ujian hidup yang berat kepada seluruh hambanya, karena hanya hamba Allah dari golongan orang soleh dan golongan para kekasih Allah saja yang Allah berikan ujian hidup, di mana kadar ujian hidup antara golongan orang soleh dan golongan para kekasih Allah jelaslah beda, karena tingkat keimanan mereka juga berbeda, di mana kadar ujian hidup untuk golongan para kekasih Allah jauh lebih berat dari kadar ujian untuk mereka dari golongan orang soleh. Sebenarnya Allah menguji keimanan hambanya itu karena hatinya Allah sendiri sudah tertarik atau sudah jatuh cinta kepada hambanya itu. Maka semakin Allah mencintai hambanya, akan semakin berat pula ujian hidup yang diterima hambanya. Jadi Allah mencintai hambanya berdasarkan tingkat keimanan mereka, bukan karena ibadah mereka yang rajin,
orang-orang yang telah dicintai Allah inilah yang disebut dengan orang-orang pilihan atau kekasih Allah, yaitu para nabi dan para wali Allah. Jadi Allah akan benar-benar menguji keimanan hambanya apabila hambanya itu telah memiliki iman yang baik dan kuat di dalam hatinya. Mereka akan diberikan ujian hidup yang berat berkali-kali sehingga memakan waktu bertahun-tahun menjalani ujian hidup tersebut sampai mereka lulus dari ujian keimanannya. Setelah mereka lulus dari ujian keimanan, maka tingkat keimanannya pun akan dinaikkan Allah menjadi tingkat keimanan para kekasih Allah. Mereka inilah orang-orang yang dicintai Allah dengan hatinya dan segenap kasih sayangnya baik di dunia maupun di akhirat. Setelah menjadi kekasih Allah dengan tingkat keimanan yang tinggi, Allah akan memberi ujian hidup lagi yang lebih berat dari sebelumnya untuk menguji kekuatan atau kekokohan iman mereka, di mana di masa akhir zaman ini tidak ada lagi nabi, jadi yang ada hanya para wali Allah saja. Dalam prakteknya di dunia nyata, sosok wali Allah ini menghadapi orang-orang dari golongan Dajjal, yaitu dari golongan orang kafir dan golongan orang munafik, di mana pada kenyataannya banyak orang-orang dari golongan orang soleh masuk ke dalam golongan orang munafik karena gagal menjalani ujian keimanan yang diberikan oleh Allah. Dari gambaran ini dapat kita bayangkan betapa beratnya menjadi seorang sosok wali Allah di masa akhir zaman ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ujian keimanan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya dari golongan orang kafir dan golongan orang munafik. Sebenarnya Allah tidak memberikan ujian keimanan kepada golongan ini dan tidak juga memberikan ujian hidup kepada mereka, karena pada hakikatnya orang yang diberikan Allah ujian keimanan adalah orang-orang yang sudah memiliki iman di dalam hatinya, yaitu orang dari golongan orang soleh dan golongan para kekasih Allah. Jadi sekarang kita sudah paham mengapa Allah tidak memberikan ujian keimanan kepada golongan orang-orang kafir dan golongan orang-orang munafik. Sebenarnya dua golongan ini diberikan tugas yang lain oleh Allah, yaitu memusuhi dan membenci orang-orang soleh dan para kekasih Allah. Tujuan mereka adalah agar orang-orang soleh tidak lulus dari ujian keimanan dan bergabung dengan mereka menjadi golongan orang munafik yang kemudian diajak untuk membenci dan memusuhi orang-orang dari golongan para kekasih Allah. Dalam menjalankan aksinya untuk menghancurkan keimanan orang-orang soleh, mereka akan menghasut, merayu, bahkan memberi materi kehidupan kepada orang-orang soleh tersebut. Golongan orang munafik ini harus kita waspadai karena mereka ini sangatlah berbahaya. Karena mereka ini secara jasmani adalah seorang muslim, tetapi secara ruhani mereka adalah iblis. Tujuan akhir mereka adalah agar orang-orang soleh ini menjadi seperti mereka, orang-orang munafik. Sedangkan untuk orang-orang kafir, hidup mereka sibuk mengejar materi dunia terus
dan menikmati kemewahan dunia tanpa menerima ujian keimanan sekalipun dari Allah. Secara duniawi, kehidupan orang-orang kafir ini dan munafik banyak yang hidup dalam kemewahan, berbanding terbalik dengan kehidupan orang-orang soleh yang lagi diuji keimanannya oleh Allah, di mana orang-orang soleh tersebut hidupnya serba kekurangan. Meskipun demikian, kita sebagai orang yang beriman tidak boleh berkecil hati atau berburuk sangka kepada Allah. Sebenarnya Allah memiliki tujuan sendiri untuk orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang selama ini tidak kita ketahui. Sebenarnya Allah tidak menghendaki mereka, orang-orang kafir dan munafik, mati membawa amal kebaikan, di mana semua amal kebaikan yang pernah mereka lakukan selama di dunia akan Allah balas semuanya di dunia ini dengan nikmat dunia yang banyak, tanpa ada tersisa amal kebaikan sedikit pun, sehingga mereka mati hanya membawa dosa saja sebagai bekal mereka di akhirat. Meskipun Allah menghendaki mereka hidup senang di dunia, tetapi Allah juga menghendaki mereka hidup kekal abadi di neraka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keuntungan-keuntungan yang didapat oleh orang-orang soleh yang diuji keimanannya oleh Allah. Keuntungan-keuntungannya adalah, yang pertama, akan dihapus seluruh dosa-dosanya oleh Allah apabila mereka hatinya ikhlas menerima setiap ujian hidup yang diberikan Allah dan sabar selama mereka menjalani ujian hidup tersebut, meskipun mereka banyak melakukan dosa-dosa yang berat. Selama orang soleh ini sabar dalam menjalani ujian hidup yang diberikan Allah, maka bentuk kesabarannya ini dinilai Allah sebagai amal ibadah dan akan diberikan pahala yang banyak dari pahala ibadah wajib mereka. Ketiga, doanya dan jeritan hatinya akan didengar dan dikabulkan oleh Allah, karena pada saat sedang menjalani ujian hidup yang berat, tanpa kita sadari, sebenarnya Allah lagi dekat jaraknya dengan kita. Keempat, Allah akan menganugerahi derajat yang tinggi kepada orang-orang soleh yang lulus dari ujian keimanan, yaitu menjadikannya sebagai kekasih Allah atau wali Allah. Kelima, Allah akan memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang soleh yang lulus dari ujian keimanan dengan nikmat dunia dan nikmat akhirat. Itulah penjelasan tentang keuntungan-keuntungan yang didapat oleh orang-orang soleh yang diberikan ujian keimanan oleh Allah.